wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Cari kalinya itu, kok salah dibenarkan. Jadi nggak boleh kita mengentengkan dari menolong saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita enteng, Allah juga akan enteng. Kita butuh bantuannya Allah, namun kita tidak memberi pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan. Sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh tidak menganggap enteng tatkala menolong orang lain, maka Allah senantiasa akan menolong kita dengan segera. Kalau kita segera menolong orang lain tanpa menunggu-nunggu, Allah juga akan menolong kita segera. Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi ridwanullah alaihim ajma'in. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i was syuhada'i was shalihin was sahabati wat tabi'in wal ulama'il 'amilin wal musannifil muhallisin wa jami'il malaikatil muqarrabin wa khususan Syaikhul Qadir Jilani lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Khususan orang tua kita, bapak dan ibu kita, sesepuh kita, para guru kita, minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Lillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidna ilma wa wasi' fi rizqi wa barik fima razaqtana waj'al mahbuban fi qulubi ibadika wa 'azizan bi 'uyunihim waj'al wajhan fid dunya wal akhirati wa minal muqarrabin katsiran nawali ya hasanal fihali ya qa'iman bil zawal ya mawdi'an bil amthal walakal hamdu minnatu wa syarafu ala kulli halin. اللهم أكرمنا بنور الفهم والحفظ وارزقنا الحكمة وإلهام الملائكة المقربين وعملا مقبولا بالليل والنهار أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه
وسلم صلى الله ربنا على النور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Kalam qadimul la yumallu sama'uhu tanaza'an wa fi'li wa niyati bihi astaghfi min kulli da'in dalilul liqalbi 'in فيا رب متعني بسر حروفي ونور به سمعي وقلبي وهب لي به فتحا وعلما وحكمة وأنس به يا ربي بالقبر وصل وسلم كل يوم وليلة على من به الرحمن يقبل توبتي وآلي وأصحابي كرام بهم يغفر الغفار ذنبي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Surah Al-An'am 22. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعمون. ويوم نحشرهم, dan pada suatu hari nahsyuruhum, dikumpulkan mereka orang-orang musyrik jami'an, semuanya. Tsumma naqulu, kemudian Allah berkata, lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang musyrik,
Aina syurakaukum, di manakah sesembahan-sesembahan kalian, alladzina kuntum tas'umun, yang dahulu kalian mengada-ngadakan sesembahan-sesembahan kalian. Jadi besok di yaumil qiyamah orang-orang musyrik akan dikumpulkan oleh Allah dalam satu kelompok. Nahsyurukum jami'an. Jadi besok di padang mahsyar berkelompok-kelompok. Ada kelompoknya orang yang mukmin, ada kelompoknya orang yang kafir, ada kelompoknya orang yang musyrik, berbaris. Orang yang musyrik dikelompokkan sesama musyrik jami'an, semuanya tanpa terkecuali. Tidak ada perkecualian satupun. Orang-orang yang musyrik dikelompokkan menjadi satu kelompok. Tsumma naqulu, kemudian Allah bertanya kepada mereka, bertanya lilladzina asyraku, kepada orang-orang yang musyrik-musyrik, kepada orang yang syirik-syirik, yang menyekutukan Allah dengan makhluknya, yang menyekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan lainnya. Bertanya Allah, aina syurakaukum, di mana Tuhan-Tuhan kalian, sesembahan-sesembahan kalian, sekutu-sekutu kalian, alladzina kuntum tas'umun, yang mana waktu dahulu kalian tas'umun, mengada-adakan kalian. Jadi sewaktu di dunia orang musyrik ini mengadakan tandingan-tandingan Allah, menyekutukan Allah dengan makhluknya, menganggap ada kekuatan selain dari kekuatannya Allah. Itu namanya syirik. Orangnya namanya musyrik. Makanya hati-hati kalau di dalam dada kita, di dalam hati kita meyakini ada kekuatan selain dari kekuatannya Allah. Hati-hati, benih-benih kesyirikan sudah berada di dalam jiwa kita. Makanya harus kita bersihkan, harus kita bertasbih tiap hari, tiap malam, agar jiwa kita, hati kita bersih, terbebas dari jiwa-jiwa syirik, dari jiwa-jiwa orang yang musyrik. Dibersihkan oleh Allah. Dengan cara apa? Dengan cara sholat. Makanya dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Nomor 2, dosa meninggalkan sholat. Nomor 3, durhaka kepada kedua orang tua. Nomor 4, zina. Nomor 5, mabuk-mabukan. Jadi dosa yang terbesar adalah dosa syirik. Makanya kita harus selalu berhati-hati dan waspada
Jangan sampai sifat-sifat syirik berada di dalam jiwa kita. Makanya harus hati-hati. Jangan sampai kita terjerumus, terjebak kepada kesyirikan. Tatkala kita diberi rezeki yang banyak, dimuliakan oleh Allah, kita mengatakan kepada Allah, Allah telah memuliakan aku. Namun tatkala Allah membatasi rezeki kita, orang yang kafir akan berkata, Allah telah menghinakan aku. Mana dalilnya? Di mana dalilnya? Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu fan'amahu fayaqulu rabbi akraman. Sebaliknya, faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahad. Itu hati-hati. Itu jiwa-jiwa kafir, jiwa-jiwa pembangkang. Hati-hati. Tatkala kita dimuliakan oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah, kita berkata Allah memuliakan aku. Namun sebaliknya, tatkala Allah membatasi, menyempitkan Allah atas rezekinya kepada kita, kemudian kita berkata Allah telah menghinakan aku. Hati-hati, benih-benih kekafiran, benih-benih pembangkang, benih-benih kemusyrikan sudah mulai ada dalam jiwa-jiwa kita. Jadi kita mengaji ini bukan mengaji orang lain, namun kita harus mengaji diri kita sendiri. Selamatkan diri kita sendiri terlebih dahulu. Selamatkan diri kita terlebih dahulu, kemudian keluarga kita dari siksa api neraka. Di mana dalilnya? Anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah diri kita terlebih dahulu, selamatkan diri kita terlebih dahulu, kemudian keluarga kita dari siksa api neraka, dari kesengsaraan, dari dosa-dosa besar, dosa syirik, dosa-dosa meninggalkan sholat, dosa zina, dosa durhaka kepada kedua orang tua. Harus kita menyelamatkan terlebih dahulu diri kita sendiri, baru keluarga, baru
saudara-saudara kita, baru orang lain. Jangan sampai ada kesyirikan, ada jiwa-jiwa syirik di dalam dada kita, karena Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, namun Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik. Dan Allah akan mengampuni dosa selain dari dosa syirik. Dan barang siapa menyekutukan Allah, maka sungguh-sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. Baca, dibaca. Terus gimana enggak? Betul enggak? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad iftara itsman 'azima. Jadi Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa syirik yang menyekutukan Allah. Namun Allah akan mengampuni dosa-dosa selain dosa syirik bagi hambanya yang dikehendaki. Dan barang siapa menyekutukan Allah, faqad iftara itsman 'azima, maka sungguh-sungguh dia telah berbuat dosa yang sangat besar, bahkan termasuk dosa yang terbesar, yaitu syirik. Jangan sampai di dalam jiwa kita ada jiwa-jiwa syirik, benih-benih kesyirikan, meyakini ada kekuatan selain dari kekuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma lam takun fitnatuhum illa an qalu wallahi rabbina ma kunna musyrikin. Kemudian lam takun fitnatuhum, tidak menjadikan fitnatuhum, fitnah-fitnahnya mereka orang musyrik, perkataan-perkataan bohong mereka orang musyrik, illa, kecuali angkolu, sungguh-sungguh berkata orang-orang yang musyrik, wallahi, demi Allah, Rabbina, Tuhan kami, ma kunna musyrikin, dan kami tidak termasuk orang-orang yang menyekutukan Allah. Jadi besok di yaumil qiyamah Allah tidak akan melihat, tidak akan mendengar
fitnahan mereka orang-orang musyrik, perkataan bohong mereka orang musyrik, bahkan orang musyrik ini bersumpah demi Allah, Rabbina, bahwa Allah itu adalah Tuhan kami. Katanya kelompoknya orang musyrik, ma kunna musyrikin, dan kami bukan termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Jadi besok di yaumil qiyamah perkataan bohong ini tetap ada, fitnahan ini tetap ada besok di yaumil qiyamah yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Biasa orang musyrik itu sewaktu di dunia berkata bohong sudah jadi kebiasaan, memfitnah sudah menjadi karakter. Hati-hati, jangan sampai jiwa-jiwa fitnah, jiwa-jiwa tukang fitnah, jiwa-jiwa tukang bohong ada di dalam jiwa kita. Karena itu benih-benih kemusyrikan. Hati-hati. Apalagi yang menjadi fitnah dunia sampai akhirat, harta kita, harta kekayaan kita bisa akan jadi fitnah di dunia maupun di akhirat. Anak-anak kita besok juga akan jadi fitnah bagi kita di dunia maupun di akhirat. Makanya kita harus hati-hati, tetap berdiri kokoh dalam jalannya Allah, Shiratal Mustaqim, gagah dalam keimanan kepada Allah, tidak mudah goyah. Innama amwalukum wa auladukum fitnatun. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya apa yang kita miliki berupa harta, amwal, dan berupa anak, aulad, itu bisa jadi fitnatun, bisa jadi fitnah. Makanya hati-hati cara mendidik anak, hati-hati. Kita harus mendidik anak kita mulai dari buayan ibu sampai dia dewasa. Kewajiban kita menuntut ilmu mulai dari buayan ibu sampai masuk liang lahat. Namun kewajiban orang tua kepada anak-anaknya sebelum mereka dijadikan janin di dalam rahim dari seorang ibu, kita sudah bisa mengajarkan kepada mereka tentang kebaikan-kebaikan. Jangan sampai kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentang keburukan, tentang kebohongan, tentang fitnah-fitnah. Kok bisa? Iya, karena sifat-sifat dari orang tua akan diturunkan kepada anak-anaknya. Jadi kalau kalian besok jadi orang tua, jadilah orang tua yang soleh, jadilah ibu yang solehah bagi anak-anaknya. Karena itu pembelajaran pertama bagi anak-anak kita. Kalau orang tuanya
mempunyai sifat-sifat pembohong, mempunyai sifat-sifat tukang fitnah, jiwa-jiwa anaknya juga akan terpengaruh dari sifat-sifat orang tuanya. Besok kelak kala sudah anak itu sudah lahir, bahkan madrasah, sekolah yang pertama kali adalah dalam keluarga. Yang menjadi guru adalah orang tua. Yang menjadi ustadznya ayah kita, yang menjadi ustadzahnya ibu kita. Makanya hati-hati. Kita sebagai anak harus berbakti kepada kedua orang tua. Karena di telapak kaki orang tua kita lah keridhaannya Allah itu ada. Kalau kita ingin mendapatkan ridho orang tua, kita harus berbakti kepada kedua orang tua kita. Karena kesuksesan, kebahagiaan, keselamatan berada di bawah telapak kaki dari seorang ibu, lambang dari orang tua. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Ingat bahwa surga, bahwa kesuksesan, keselamatan, kebahagiaan kita sebagai anak berada di bawah telapak kaki orang tua kita. Berada di bawah telapak kaki orang tua kita, berada pada keridhaan dari kedua orang tua kita. Yang mana ridha Allah berada pada ridha kedua orang tua kita. Kita berbakti wajib kepada kedua orang tua, namun kita harus diberi contoh bagaimana caranya menyurgakan anak-anak kita. Kalau kita sebagai orang tua punya kewajiban bagaimana mensurgakan anak-anak kita dengan cara memberi contoh yang baik, menjadi contoh yang baik bagi anak-anak kita. Jadi kedua orang tua ini harusnya menjadi contoh, menjadi toladan bagi anak-anak kita. Makanya kalian calon orang tua, calon ayah, calon ibu harus berbakti kepada kedua orang tua. Cari ridho Allah dengan cara berbakti kepada kedua orang tua. Karena keridhaannya Allah berada pada keridhaan dari kedua orang tua. Namun syaratnya orang tua juga harus bisa mensurgakan anak-anaknya dengan menjadi panutan, menjadikan contoh kebaikan dalam kehidupannya. Apa yang kita lakukan kepada kedua orang tua kita sekarang, besok kita akan mendapatkan hal yang sama dari anak-anak kita. Kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, besok anak-anak kita pasti akan berbuat baik kepada kita. Undur kaifa kadzabu ala anfusihim. Lihat, perhatikan mereka orang-orang musyrik itu. Kaifa kadzabu, bagaimana mereka berdusta
Kok bisa mereka berdusta ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. Wa dhalla anhum ma kanu yaftarun. Allah melenyapkan atas mereka apa-apa yang ada pada mereka, yaftarun, yang mereka ada-adakan, yang mereka semisalkan. Jadi orang musyrik ini tetap besok, karena sudah menjadi kebiasaan, sudah menjadi karakter, sudah di bawah alam sadarnya, suka berbohong, akan dibawa besok pada yaumil qiyamah. Kebiasaan-kebiasaan berbohongnya akan tetap mereka lakukan, karena sudah terekam di alam bawah sadarnya. Padahal Allah akan melenyapkan apa yang mereka pertuhankan, yang mereka yakini ada kekuatan-kekuatan selain Allah, yang mereka yakini ada Tuhan-Tuhan selain Allah. Allah telah melenyapkan, tidak ada yang bisa membantu kecuali dirinya sendiri dan amalnya. Namun semua itu tergantung kepada nasib kita sewaktu kita di dunia. Apakah sebelum ajal kita telah bertaubat? Apakah sebelum ajal kita datang kita sudah minta ampun kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kembali kepada Allah, meyakini bahwa tidak ada kekuatan kecuali kekuatannya Allah, la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, meyakini bahwasanya tidak ada kekuatan kecuali kekuatan itu berasal dari Allah. Undur disuruh perhatikan, lihatlah, perhatikan terhadap apa yang mereka katakan. Mereka berdusta atas dirinya sendiri, mengaku bahwa Allah Tuhan mereka, namun kenyataannya ada Tuhan-Tuhan yang mereka yakini selain Allah. Makanya hati-hati. Kita tolong menolong dalam hal kebaikan. Itu ciri-cirinya orang yang beriman kepada Allah. Orang yang beruntung adalah orang yang tolong menolong dalam hal kebenaran, kebaikan. Dan orang yang beriman yang tolong menolong dalam hal kesabaran. Kita itu harus tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh tolong menolong dalam hal kejelekan. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Gimana? Diulang. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan.
dan tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolonglah kalian dalam dosa wal udwan dan permusuhan dan kebencian. Kita diperintahkan oleh Allah, dicontohkan oleh Rasulullah, kita harus tolong menolong dalam birri wa taqwa, dalam kebaikan dan takwa. Jangan sampai kita tolong menolong dalam itsmi wal udwan, dalam dosa dan permusuhan. Selama kita mau menolong saudara kita, Allah yang akan menolong kita. Wallahu fi aunil abdi, wallahu fi aunil abdi, maka al abdu fi auni akhihi. Allah akan senantiasa menolong hambanya selama hambanya menolong saudaranya. Jadi kalau kita ingin ditolong oleh Allah, kita harus menolong saudara kita, saudara kita yang kesulitan, saudara kita yang butuh semangat, kita tolong. Jangan sampai kita sebaliknya menzalimi, mengentengkan saudara kita yang sedang kesulitan. Kalau saudara kita butuh bantuan, kita bantu mereka. Selama kita membantu saudara kita, pasti Allah akan membantu kita. Jadi nggak boleh kita mengentengkan, apalagi mendolimi saudara kita. Maka kita akan jauh dari pertolongannya Allah. Gimana dalilnya? Gimana dalilnya barusan? Gimana? Gimana dalilnya barusan? Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Cari dalilnya itu. Kalau salah dibenarkan. Jadi nggak boleh kita mengentengkan dari menolong saudara kita yang membutuhkan. Kalau kita enteng, Allah juga akan enteng. Kita butuh bantuannya Allah, namun kita tidak memberi pertolongan kepada saudara kita yang membutuhkan. Sebaliknya, kalau kita sungguh-sungguh tidak menganggap enteng tatkala menolong orang lain, maka Allah senantiasa akan menolong kita dengan segera. Kalau kita segera menolong orang lain tanpa menunggu-nunggu, Allah juga akan menolong kita segera.
Jadi besok orang musyrik di yaumil qiyamah, karena kebiasaan di dunia dia berbohong, menjadi tukang fitnah, di yaumil qiyamah dia akan tetap menjadi tukang fitnah, tukang bohong. Namun suruh perhatikan oleh Allah, apa yang mereka katakan itu semua dusta, kebohongan, kedustaan adanya. Karena yang besok yang akan berkata, yang akan berbicara bukan mulut kita. Besok yang akan menjadi saksi bukan mata kita. Besok di yaumil qiyamah yang akan berbicara adalah tangan kita, yang menjadi saksi adalah kaki kita. Al-yawma nahtimu, al-yawma nahtimu afwahihim watas arjuluhum watashhadu yaksibun. Lagi semua, al-yawmana al-yawma nahtimu ala afwahihim. Besok di yaumil qiyamah akan ditutup oleh Allah, akan dikunci oleh Allah mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang akan berbicara besok adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, yang menjadi saksi adalah kaki mereka. Bima kanu yaksibun, dengan apa, terhadap apa yang mereka kerjakan sewaktu mereka di dunia. Jadi besok dikunci, ditutup mulutnya, nggak bisa berbicara. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Jadi besok akan ditertawakan oleh Allah, lucu, mereka berbohong, namun yang menjadi juru bicaranya adalah tangannya, yang menjadi saksinya adalah kakinya terhadap apa yang mereka perbuat selama mereka hidup di dunia. Makanya hati-hati, pandai-pandainya menyembunyikan kebusukan, pasti suatu saat akan tercium juga. Gimana pepatahnya? Gimana? Kok sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Jadi kebusukan itu akan tercium, tinggal nunggu waktunya. Jadi kita selamat di dunia, besok di akhirat tidak selamat. Kita selamat di pengadilan di dunia, besok di akhirat tidak akan selamat di pengadilannya Allah.
Makanya hati-hati. Kalau di dunia yang bisa bermain lidah adalah mulut, namun besok yang akan berkata adalah kedua tangan kita, yang menjadi saksi kedua kaki kita terhadap apa yang kita kerjakan, lakukan, perbuat selama hidup di dunia. Makanya kita harus hati-hati, jangan sampai ada jiwa-jiwa musyrik di dalam dada kita, di dalam hati kita. Gak boleh ada Tuhan selain Allah. La ilaha illallah, la ma'bud illallah, la mahbub illallah. Tidak ada yang disembah kecuali Allah, tidak ada yang kita cintai kecuali Allah. Semoga kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditetapkan iman Islam kita oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita diselamatkan oleh Allah dari dunia sampai akhirat, dibersihkan oleh Allah, disucikan oleh Allah dari kesyirikan-kesyirikan, baik itu kecil maupun besar. Allahumma arhamna bil waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Cahaya 1000 bulan yang dimasukkan oleh malaikat ke dalam hati seorang hamba pilihan atas perintah Tuhannya, memancar dengan dahsyat penuh cinta, menembus relung-relung jiwa yang gelap penuh nista, berubah menjadi terang penuh kasih sayang. Itulah Lailatul Qadar.